Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Ramadhani dengan NIM 2024 10 10 10 50 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan membahas modul 2 praktikum data mining yang berjudul eksplorasi data menggunakan Matplotlib. Langsung saja kita ke tugasnya. Yang pertama adalah jelaskan makna dataset dan jelaskan pula makna data training dan data testing. Yang pertama adalah dataset. Dataset pada dasarnya adalah kumpulan data yang berisi lebih dari satu variabel dan menyangkut suatu topik atau tema tertentu. Menurut Dayat Suryana dalam bukunya yang berjudul Control Visual Basic Jilid 1, dataset merupakan representasi data yang disimpan dalam memori dalam kondisi tidak terhubung. Pengertian lain yang dikutip dari belajar sendiri Visual C# dan C++ untuk pemula oleh Jubilee Enterprise menyebutkan bahwa dataset merupakan representasi di memori dari satu atau lebih dan digunakan untuk menyimpan baris yang didapatkan saat permintaan dikirim ke basis data. Dataset dapat ditambahkan, dihapus, atau memperbarui baris dalam memori. Yang selanjutnya adalah data training. Data training merupakan sebuah data yang digunakan untuk melakukan training model algoritma. Biasanya, saat akan membuat machine learning, kita membutuhkan sebuah data yang digunakan untuk melatih model algoritma. Teknik-teknik machine learning dapat digunakan jika ada data. Tanpa data, algoritma machine learning tidak dapat berfungsi sesuai tujuan dan kebutuhan. Yang selanjutnya adalah data testing. Data testing merupakan sebuah data yang digunakan untuk melakukan testing model algoritma yang difungsikan sebagai simulasi penggunaan model pada dunia nyata. Data testing tidak diperbolehkan sama dengan data yang digunakan pada model sebelumnya. Hal ini biasanya disebut dengan generalisasi. Hasil dari pelatihan tersebut biasa disebut dengan model. Yang selanjutnya adalah jelaskan proses penyusunan dataset. Dataset di sini terdiri dari 6 tahap. Yang pertama yakni agregasi. Pada dasarnya, agregasi adalah penggabungan dua atau lebih atribut atau objek menjadi satu kesatuan atribut atau objek. Tujuan dari agregasi antara lain untuk mereduksi data atau mengurangi jumlah objek atau atribut. Tujuan lain dari agregasi adalah merubah data yang berskala tinggi menjadi berskala rendah. Yang selanjutnya adalah teknik sampling. Teknik sampling adalah pendekatan yang digunakan untuk memilih subset dari objek kata yang akan dianalisis. Aspek kunci dari pengambilan sampel adalah menggunakan sampel yang representatif. Sampel dikatakan representatif jika memiliki sifat yang kurang lebih sama atau dinilai dapat mewakili kumpulan data asli. Selanjutnya adalah tahap pengurangan dimensi. Pengurangan dimensi adalah teknik yang digunakan untuk mengurangi dimensi dari dataset dengan membuat atribut baru yang merupakan kombinasi dari atribut lama. Tujuan dari pengurangan dimensi adalah untuk mengurangi waktu dan memori yang dibutuhkan untuk menambang data atau data mining serta memungkinkan data lebih mudah divisualisasikan. Tujuan lain dari pengurangan dimensi adalah menghilangkan fitur yang mungkin tidak dibutuhkan atau tidak relevan dengan keperluan dan dapat mengurangi noise. Yang selanjutnya adalah tahap seleksi subset fitur. Ini adalah cara atau teknik lain untuk mengurangi dimensi data dengan hanya menggunakan subset dari fitur
yang berlebihan dan tidak relevan ada. Yang selanjutnya adalah tahap diskritisasi dan binarisasi. Diskritisasi adalah proses mengubah atribut kontinu menjadi atribut ordinal. Diskritisasi umumnya digunakan dalam klasifikasi. Yang selanjutnya adalah binarisasi. Binarisasi memetakan atribut kontinu ke dalam satu atau lebih variabel biner. Biasanya digunakan untuk analisis asosiasi. Yang tahap terakhir adalah tahap transformasi variabel. Transformasi variabel adalah fungsi yang memetakan seluruh kumpulan nilai dari atribut yang diberikan ke kumpulan nilai pengganti yang baru. Sehingga setiap nilai lama dapat diidentifikasi dengan salah satu nilai baru. Yang selanjutnya adalah jelaskan makna atribut dataset iris. Dan jelaskan pula makna kelas dataset iris. Pada dataset iris, terdapat 5 data, yakni petal length, petal width, sepal length, sepal width, dan species name. Hal ini sesuai dengan yang ada di dalam dataset. Terdiri dari 5 data, petal width, sepal length, dan species name. Petal length di sini adalah yang ditunjukkan oleh gambar. Petal length adalah panjang dari mahkota bunganya, dan petal width adalah lebar dari mahkota bunga. Sedangkan sepal length itu adalah panjang dari masing-masing kelopak, dan untuk sepal width adalah lebar dari masing-masing kelopak. Pada dataset iris terdapat 4 atribut, yakni petal length, petal width, sepal length, dan sepal width. Selanjutnya pada dataset iris terdapat 3 kelas, yakni species name, Setosa virginica, dan versicolor. Yang selanjutnya adalah masukkan dataset iris sebagai array 2 dimensi di NumPy. Pisahkan setiap kelas di array yang berbeda. Setosa, versicolor, virginica, dan unknown. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 4, kita perlu mengimport beberapa library. Yang pertama adalah NumPy. Kita aliaskan sebagai NP. Yang selanjutnya matplotlib.pyplot kita aliaskan jadi PLT. Nah, pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu array-nya yang kita dapatkan dari txt yang diberikan oleh asdos. Kita masukkan ke dalam array, dalam variabel. Kita masukkan datanya ke dalam numpy.array. Nah, sehingga terlihat seperti ini. Nah, untuk mengetahui mana saja spesies name-nya, di sini sudah ada spesies name-nya pada masing-masing baris. Nah, tugas kita selanjutnya adalah menyeleksi spesies name-nya. Jika kita ingin mengambil setosa, kita mengambil dari array ini dari indeks ke 0 hingga sebelum indeks ke 45. Dapat diketahui di sini sebelum indeks ke 45 kita ambil sampai ke sini. Virginica sama tekniknya kita ambil dari indeks ke 45, indeks ke 45 hingga indeks ke sebelum 90. Yang selanjutnya untuk spesies versicolor kita mengambil teknik dari atas juga, kita sama, kita ambil indeks 90 sampai sebelum 135. Sedangkan untuk unknown itu indeks ke 135 sampai habis. Untuk mengetahui masing-masing isi dari species name, kita dapat print.
Nah, ini sudah kita dapatkan data array dari spesies Setosa. Jika kita ingin melihat dari spesies Virginica, kita print saja. Nah, dia akan menampilkan nilai data dari spesies Virginica sesuai dengan perintah soal nomor 4. Selanjutnya sama, kita tinggal print saja. Selanjutnya adalah nomor 5. Perintahnya adalah buatlah scatter plot yang menggunakan pasangan atribut berikut pada setiap kelas, termasuk unknown. Berikan warna merah untuk Setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk Virginica, dan kuning untuk unknown. Nah, pada soal nomor 5, kita perlu menyeleksi masing-masing spesies menggunakan teknik slicing. Yang kita ambil yang pertama kali adalah sepalek. Di sini sepalek memiliki indeks ke 3. Nah, jadi kita masukkan di slicing-nya, kita ambil semua data dari elemen pertama, lalu pada elemen di dalamnya kita ambil data ke kolom ketiga. Berarti kan sepalek. Nah, ini untuk garis X, sumbu X. Nah, untuk sumbu Y, kita seleksi petal width-nya. Tekniknya sama seperti di atas, kita ambil semua elemen yang di luar, lalu kita seleksi yang di dalamnya. Karena di sini petal width adalah indeks ke 0, maka kita masukkan indeks ke 0. Nah, untuk perintah scatter plot, kita menggunakan teknik plt.scatter. Kita masukkan XY-nya, data array-nya, kita warnai sebagai merah, karena di sini Setosa adalah merah, kita color red, lalu kita beri label Setosa. Selanjutnya sama, hanya dibedakan menurut nama array-nya saja. Seperti ini. Kita ambil dari sini. Nah, kita seleksi sama seperti di atas, indeks kolom ketiga. Kita masukkan indeks ketiga di sini, dan selanjutnya sama. Lalu kita beri warna biru sesuai perintah Virginica, dan versicolor green. Dan untuk spesies unknown, kita beri warna kuning. Yang selanjutnya adalah kita beri legenda atau keterangan di pojok atau bebas. Kita taruh di mana? Nah, untuk kasus pada kali ini saya akan berikan di pojok kiri atas. Jadi kita beri keterangan lokasinya upper left. Ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jika ingin sebelah kanan, kita hanya mengganti menjadi upper right, atau nah, untuk kita taruh di kanan atau kiri bawah, kita tinggal ganti uppernya menjadi lower. Selanjutnya kita memberi judul. Judul di sini kita tulis plt.title, kita masukkan judulnya adalah sepal-length dan petal width. Karena di poin A adalah perintahnya untuk sepal-length dan petal width. Nah, untuk kita pada sumbu X kita beri label sepal-length, dan untuk sumbu Y kita beri petal width. Nah, kita jalankan untuk yang poin ke A. Nah, terlihat seperti ini. Yang selanjutnya adalah poin selanjutnya sepal width dan petal length. Pada sepal width dan petal length dapat kita ketahui di sini untuk sepal width berada di indeks ke
2. Dan untuk beta length berada di indeks ke 1. Jadi kita masukkan seperti tekniknya di atas tadi. Kita beri warna seperti yang di atas. Nah, kita di sini menyesuaikan lokasinya untuk legendnya, kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Selanjutnya, kita beri judul sepal width dan beta length, karena di sini perintahnya adalah sepal width dan beta length. Untuk sumbu X kita beri label sepal width dan sumbu Y kita beri label beta length. Kita jalankan, maka akan terlihat seperti ini. Nah, untuk legendnya kita taruh di sini untuk keterangannya, karena di sini kosong, jadi kita taruh di sini. Selanjutnya adalah poin C, itu sepal width dan petal width. Sepal width dan petal width, caranya sama. Kita masukkan indeks kolomnya, kita masukkan di sini untuk sepal width adalah 2, dan untuk petal width kita indeksnya adalah 0. Sama tekniknya, kita tinggal ganti ininya saja, kita jalankan, akan terlihat seperti ini. Yang selanjutnya adalah poin ke D. Tekniknya sama, untuk sepal length berada di indeks kolom ketiga dan beta length berada di indeks kolom ke-1. Lalu kita jalankan, ininya disesuaikan juga, maka akan terlihat seperti ini. Nah, untuk selanjutnya, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, dapat kita lihat di sini, untuk setosa adalah merah, untuk Virginica biru, dan versicolor hijau, dan untuk yang tidak diketahui atau unknown adalah kuning. Dapat kita lihat di sini, untuk sepal length dan petal width-nya, untuk jenis spesies bunga Virginica, kita lihat sepal length dan petal width-nya ini cenderung tinggi. Dan untuk versicolor ini cenderung di tengah-tengah. Dan untuk setosa ini cenderung kecil atau di bawah. Nah, untuk unknown ini tersebar dari kecil hingga besar. Yang selanjutnya kita lihat karakteristiknya untuk sepal width dan petal length-nya dari bunga setosa. Pertama, kita lihat untuk bunga setosa ini untuk sepal width-nya ini cenderung besar, tetapi untuk petal length-nya ini cenderung kecil. Dan untuk Virginica ini sama, Virginica ini untuk untuk petal length-nya ini cenderung besar, dan sepal width-nya juga ada yang besar. Untuk versicolor ini cenderung di tengah-tengah. Nah, untuk unknown ini tersebar merata. Nah, selanjutnya untuk sepal width dan petal width. Nah, hampir mirip seperti yang ini tadi. Untuk setosa, sepal width-nya ini cenderung lebar dan petal width-nya cenderung kecil. Virginica cenderung besar semua dan versicolor di tengah-tengah. Untuk unknown ini tersebar merata. Selanjutnya sepal length dan petal length. Kita lihat di sini. Untuk sepal length-nya dari setosa ini cenderung kecil dan petal length-nya juga cenderung kecil. Nah, untuk bunga Virginica ini cenderung besar, dan untuk versicolor ini cenderung merata di tengah, dan untuk unknown ini tersebar. Dan selanjutnya nomor 7, perhatikan data berjenis unknown. Jelaskan bagaimana cara meramal jenis data unknown. Nah, untuk meramal data jenis unknown, kita dapat mengira-ngira atau mengelompokkan atau meramal jika ada satu bunga yang berdekatan dengan daerah dari Virginica, nanti kita dapat meramal bahwa bunga yang tidak diketahui ini merupakan salah satu jenis dari bunga Virginica.
Nah, apabila bunga anon ini terletak di antara atau sama seperti bunga versicolor, kita dapat meramal bahwa bunga anon ini mungkin sebagian dari bunga versicolor. Dan untuk yang kuning di bagian setosa ini mungkin juga bagian dari bunga setosa. Jadi seperti itu untuk meramal jenis bunga. Bunga berjenis anon. Yang selanjutnya adalah poin nomor 8. Buatlah paralel koordinat plot dari data yang berkelas setosa, versicolor, dan virginica. Berikan warna merah untuk setosa, hijau untuk versicolor, biru untuk virginica. Poin nomor 8. Kita di sini buat terlebih dahulu variabel. Kita masukkan array-nya. Ini adalah nama dari kolom-kolom dari data yang diberikan, dataset. Kita masukkan di sini. Nah, untuk membuat paralel koordinat, kita menggunakan perulangan di sini. For i in range, range-nya ini panjang dari setosa. Nah, lalu kita plot dalam fungsi seperti ini, plt.plot, kita masukkan keterangannya ini, kita masukkan selanjutnya bunga setosa, ini indeks ke i, hingga indeks ke hingga. Ini elemen pertamanya kita ambil semua, kita ambil dari indeks sampai indeks ke i, untuk elemen di dalamnya kita ambil semua, dan kita beri warna merah sesuai perintah. Di bawahnya sama. Nah, kita jika dijalankan akan terlihat seperti ini. Yang terakhir, jelaskan bagaimana karakter pengelompokan setiap kelas pada scatter plot. Nah, jika kita lihat dari grafik ini, untuk perbedaan yang cenderung tinggi itu ada di petal length. Nah, untuk bunga setosa ini, perbedaannya dengan bunga lainnya sangat tinggi untuk petal length. Di sini di bunga petal length kisaran 1. Nah, untuk bunga versinikan dan versicolor ini cenderung tinggi. Nah, perbedaan yang paling mencolok mungkin hanya di petal length. Untuk lainnya kurang lebih sama. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.